Hai, aku Hai, dan aku Edo. Dan kali ini kita udah barengan Mas Edward Sofian dari Peta Rumah. Welcome back to our channel. Yep, balik lagi di mana nih? Channel kita apa kan? Iya nya. Pokoknya hari ini kita bakalan ngelakuin Q&A bareng Bener. Mas Edward. Mas Edward Sofian. Nanti diedit ya, suruh editornya ting 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 ting. Dari Peta Rumah. Jadi mungkin buat kalian ini milenial dan juga generasi Z yang mau mungkin kepikiran nih, waduh mau beli rumah, mau investasi rumah, kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang mewakili kamu semua nih pastinya rekan. Karena ini relatable banget ya, apalagi om yang sering nongkrong ya. Bener. Pernah nabung. Nah, yang baru nongkrong gajian. loh, nabung. Sabar. Yang nongkrong cuma gajiannya langsung habis di situ. Itu loh. Ntar bakal dikasih solusi Yang sama gajinya, Mas Edward. yang gajinya nggak seberapa, cuma gila skincarean, lebih bagus sudah bisa di-prepare nih sedikit-sedikit. Yep, tuh. Oke deh, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di Apa tuh, Pak? Waker apa nih? Waker question. Di Waker Question kali ini kita punya Mas Edward. Banyak nih millennials yang pengen punya rumah tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Benar. Nah, selain punya duit, harus apa nih kunci yang paling penting sebelum beli rumah? Yang paling pertama sebenarnya tahu dulu tujuannya. Benar. Dia mau beli untuk apa? Apakah dia mau beli untuk tinggal, Betul. atau dia mau beli untuk cuan, dapat Investasi. investasi? Benar. Jadi kalau dia udah tahu tujuannya, dia perlu tentukan. Kalau untuk tinggal berarti dia harus cari lokasi yang dia suka. Benar. Nah, nanti bisa cari di online atau hubungi agen properti. Tapi kalau dia untuk investasi, ya dia harus cari properti yang murah. Benar. Jadi berdasarkan tujuannya dulu. Oke. Jadi dia harus punya tujuan dulu ya, ibaratnya. Tujuan. Tujuan. Hidup tuh mesti punya tujuan. Jadi kalau nggak punya tujuan, nggak tahu tidur di mana, nah, Ya, mikir-mikir lagi. Jadi yang pertama teman-teman harus punya tujuan. Ada lagi mas? Nah, itu aja sih. Itu aja dulu Iya, ya. sama tuh tujuan. Oke. berarti. Yang kedua nih mas, kira-kira butuh dana berapa sih kalau paling minimalnya kalau kita mau membeli sebuah rumah gitu? Dana minimal. Jadi minimal. kembali lagi sih ke harga rumahnya. Tentunya minimalnya kita mempunyai DP. Artinya kita harus punya DP setidaknya 10%. Wah. 10%. Jadi contohnya harga rumah di Medan paling murah 250 atau 300 juta. Iya. Ya kita harus punya 30 juta Oke. untuk DP-nya. Jadi dengan ada DP kita baru bisa mengajukan kredit ke bank. 500.000 aja lagi nggak ada nih. Di dompet aku tuh gimana? Kalau rumah. Masih lama takut 30 udah ya? Selamat ya gajian, saga. Oke, jadi pertama kita masih mikirin DP-nya berarti mas? DP-nya Ya? dulu. Oh, DP-nya. Jadi kalau bisa sih nggak usah menabung untuk beli rumah, soalnya itu nggak akan terjadi. Betul. Bayangin sekarang kita harus nabung 300 juta dengan gaji sekian, mau nabung sampai kapan? Kamu ini gajimu berapa dong? Naik ke Oh jadi itu ya, berarti hal pertama tuh kalau memang mau beli rumah selain tujuan mesti berani juga berarti. Berani, Mas, ya? benar. Oke. Jadi ibaratnya DP dulu deh yang dikejar gitu ya. Benar. Baru kedepannya bisa diangsur. Benar. Tapi itu harus niat. Niat Jadi sih. kalau mental-mental yang nggak bisa kayak gitu nggak usah. Kayaknya ini kan udah apa ya buat DP gitu kan. Terus kalau mau kedepannya itu apalagi sih yang harus Iya harus disiapin? siapin mas itu mas. Pokoknya DP-nya udah dapat nih gitu. Terus Yang harus disiapin berarti untuk pengajuan KPR-nya. Nah, iya. misalkan jadi untuk pengajuan KPR pertama kita harus bisa membuktikan ke bank bahwasanya kita sanggup membayar. Oke. Sanggup, kalau nggak sanggup udahlah. Nggak dapat. Nggak dapat. Jadi untuk buktikan itu kita harus dengan pertama kita punya pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Ya kalau bisa pekerjaan itu kita minimal kerja 1 tahun. Oke. Oh, Guntur udah 12 tahun di kisar Pem. 14. Udah bisa ya, 14. Ya kan gadi-gadi kita seangkatan loh. Oke. Oh, jadi itu ya memang harus gitu proses berarti mas ya. Benar. Dari kita mesti punya kerjaan tetap dulu, Benar. ya baru bisa ngajuin gitu ya. Iya. Oke. Terus ya mas kalau kan banyak nih ya milenial sekarang tuh yang justru nggak terpikir gitu loh ke sana gitu kan. Itu maksudnya cara biar orang tuh apa ya berpikir bahwasannya ini penting tuh gimana sih mas? Maksudnya harus punya pola pikir yang gimana gitu. Jadi banyak orang merasa rumah itu ya, rumah itu important but not urgent. Artinya penting, Pentingnya. tapi nggak sekarang karena sekarang kan punya Orang mungkin tua, orang tua, gitu. tinggal di tempat papa mama. Punya mami papi. Iya. Mama larang, nikah. Tadi mas. Cuma paling mikirnya adalah apakah kamu akan tetap tinggal di tempat papa mama sampai umur 40-50 tahun? Malu dong. Itu dia kita bahas juga yang kayak ibaratnya kalau udah nikah masih ibaratnya belum punya rumah itu kayak yang paling aduh gimana gitu ya. Aja kuliah kerja ya kan untuk malu minta jajan.
apalagi pas mau nikah. Lanjut nih, sebuah rumah yang proporsional itu sepertinya yang gimana Oh sih iya nih mas, Mas Edward? proporsional. Maksudnya kan rumah yang bagus itu seperti apa gitu. Iya, Yang pas lah, untuk milenial lah, untuk milenial. proporsional gitu ya kan. Mantap ada rooftopnya. Ya kali kau punya uang cuma segitu mau rooftop, punya kolam berenang. Ini ya. Yang paling pertama sih sebelum kita masuk ke bangunannya, kita bicara lokasinya. Lokasi. Artinya lokasinya memiliki akses ke sana. Benar. Jangan punya rumah tapi nggak ada akses ke sananya di tengah kebun atau apa. Main trip by adventure dong ya kan. Kayak rumah saya yang sekarang mas, kita ini agak-agak main trip juga masuk ke dalam. Terus itu yang pertama mas ya. Terus Yang lokasi itu aksesnya. buat Benar. lokasi. Lalu yang kedua untuk sebenarnya ukurannya kembali ke kebutuhan masing-masing. Bisa ada yang besar atau yang kecil, tapi yang paling penting itu adalah pencahayaan untuk suatu rumah itu harus bagus. Oh iya penting sih. Kalau nggak ada pencahayaan seperti tinggal di kontainer nantinya. Lucu juga tinggal di mana kontainer. Isi alamat di data tinggal alamat kontainer gitu kan. Oke, jadi tadi pas pertama itu mungkin akses, baru yang kedua pencahayaan juga penting berarti. Benar, Mas, ya. benar. Ya, itu mungkin juga selain sehat bisa lebih hemat tuh kalau rumah banyak-banyak jendela yang cahaya gitu kan lebih adem juga gitu. Lebih Lebih fresh lembab tuh ya kan? pikiran. Lanjut nih ya, nah gimana sih caranya biar waktu kita beli rumah nih biar nggak pusing mikirin kreditan. Misalkan, iya. aduh ini pening banget nih, aduh kredit rumah lagi gitu. Itu gimana? Berarti ini masalah keuangan. Berarti kita harus punya manajemen keuangan yang bagus. Oh, iya, betul. Benar ya? Iya, Artinya iya. walaupun kita sudah kredit, kita harus mengurangi perilaku kita yang konsumtif. Jangan ketika kita sudah mengajukan kredit KPR, tapi kita masih nongkrong sama teman, digunakan. Jadi ketika mau bayar kredit itu nggak sanggup. Iya. Jadi kita harus mengubah perilakunya dulu. Oh, berarti pertama tuh mesti punya manajerial yang bagus masih ya dalam segi finansialnya dok gitu. Jadi kok nggak bisa nih dok kayak kalau nongkrong akan all you can eat terus kau kan. Jadi habis uang di situ. Ketika di HP. Biasanya Benar juga ya. berarti kalau memang mau punya sesuatu yang besar kayak rumah harus dikurangin itu mas ya perilaku kekanak-kanakannya gitu. Kalau itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tuh dok? Nah, apakah rumah minimalis itu lebih mahal nggak sih sama dengan rumah yang konsepnya yang kebanyakan ibaratnya kayak ya rumah-rumah minimalis dengan kebanyakan itu Lebih mahal minimalis atau lebih murah gitu mas dari rumah-rumah konvensional biasa gitu? Sebenarnya kalau udah namanya minimal, biasa minimal budget juga. Oh, iya. Artinya biasa untuk bangun suatu rumah minimalis, maka yang digunakan itu lebih sedikit. Tentunya biasanya tentu lebih murah dibandingkan rumah-rumah yang lain. Oh, berarti kalau salah satu bentuk penekanan budget bisa dengan desainnya agak minimalis gitu mas ya? Bisa. Di rumah. Oh, bisa dong kebangun rumah segini tuh? Iya, miniatur ya. Market. Oh, oke, jadi itu memang kalau berarti minimalis itu mempengaruhi budget juga berarti mas ya dari apa nih ya, dari pembangunan rumah gitu. Benar, karena minimal itu artinya dia tidak berlebihan. Dia tidak menggunakan sesuatu yang terlalu berlebihan di dalam pengerjaan bahan-bahan rumahnya. Artinya kayak model-model klasik kan suka membuat suatu ukiran. Benar. Itu tentunya ada biaya untuk bahan dan jasanya. Benar. Nah, hanya untuk rumah minimal biasanya ada. Dan juga pasti kalau rumah minimalis itu lebih identik sama milenial dan generasi Z biasanya mas ya. Gitu. Lebih elegan, simple gitu nih rekan supaya estetik. Kalau zaman dulu kan rumah nenek ada patung-patung naga, kan. Jadi kan itu udah nggak perlu lagi dibangunnya. Kalau rumah sekarang, gitu, iya kan? Naga ya. Iya biasa ada patung-patung naga, ada burung-burung bangau gitu-gitu tuh nggak perlu lagi dibangun itu kan ya untuk apalah gitu kan. Kita lanjut nih mas. Kalau misalnya kita pengen beli rumah yang udah jadi, ini hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan? Kan beda kan bangun rumah sama beli rumah yang udah siap gitu mas. Hal-hal apa nih mas? Kalau kita yang sudah jadi artinya sudah kita bisa langsung lihat ke rumahnya ya. Biasa yang paling orang perhatikan dari atas itu bocor nggak? Oke. Bocor gitu ya. Ini kan lagi nulis nih. Pak bocor. Ayo iklan ya. Iklan layanan masyarakat ini. Gitu. Yang pertama itu mas ya. Dan biasanya kalau ditanya waktu bocor, kebanyakan penjual itu menjawab tidak, mungkin aman. Padahal mungkin nampak itu bekas bocornya. Nah, Oke. itu mungkin perlu diperhatikan. Oke. Perlu dikalkulasi biaya untuk perbaikannya kena berapa. Oke. Kemudian yang kedua itu lokasinya, apakah banjir nggak? Oh iya. Oh iya, itu dia. Rumah Guntur sering banjir. Jadi dia sering nggak siaran. Kamarnya hujan deras. Loh, banjir.
Oke, tadi pertama berarti Mas kelayakan tempatnya berarti Mas ya? Kelayakan Kelayakan huniannya, Benar. huniannya pertama apakah rumah itu ada bocor atau enggak. Kalau ada bocor sebenarnya ya paling dihitung biaya perbaikannya berapa, apakah masih masuk ke budgetnya. Oke. Kemudian yang kedua lokasinya, apakah daerahnya banjir atau enggak. Benar. Ini pertanyaan paling susah karena kebanyakan nggak akan ada yang jujur jawabnya. Iya benar sih Mas. Jadi Iya, benar. jawabnya sini aman banjirnya. Caranya sebenarnya tanya ke tetangga. Oh, itu cara Sini paling sih ampuh banjirnya, ya. gitu ya. Karena tetangga adalah CCTV yang paling utama itu. Benar. Oh jadi yang pertama tuh di kelayakan hunian itu dong diperhatikan, akan supaya juga. Terus lokasinya ya Mas ya, maksudnya akomodasinya gitu tempatnya. Benar. Itu penting diperhatikan juga. Iya. Mungkin lah off-road mau ke rumahnya, kalau rumah mana off-road gitu, keluarin mobil apa. Manjat tebing dulu gitu kan. Dan ribet ya kalau udah make upan ya gitu. Hey, jadi starting Terus nih, ini kan tadi kita udah bahas juga yang minimalis nih kan. Apakah bener nih bahan-bahan rumah yang harganya kayak rumah-rumah minimalis itu nggak sekokoh sama rumah-rumah yang tua, Iya Mas, kayak istana kan gitu. katanya ada kalau bangun rumah yang harganya murah rupanya kena angin sedikit ya agak geser gitu kan. Ada kan agak Berapa geser senti gitu ya. gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih Mas? Sebenarnya itu kembali lagi ke yang bangun pengembangnya. Benar. Nah, bukan kembali ke harganya, tapi pengembangnya. Artinya kalau pengembangnya itu bagus, tentunya mereka mengutamakan kualitas. Benar. Tuh. Nah, jadi ada juga yang membangun rumah mahal, tapi dia tidak mengutamakan kualitasnya. Waduh. Jadi kita harus melihat ke pengembangnya ini track recordnya, dia bangun di mana, bagaimana kualitasnya. Ini sering sih, soalnya aku sering lihat kayak rumah besar sampingnya rawa-rawa gitu kan. Iya, sampingnya rawa-rawa. Ada buaya, ada siluman buaya putih. Oh jadi itu yang paling penting tuh karena ini kan rumah yang masih maksudnya kan investasi gitu kan. Jadi masih harus bener-bener lah ya mempersiapkannya gitu ya segala-gala halnya. Karena rumah kan emang untuk kedepannya kan, jadi untuk tempat tinggal, nggak mungkin lah. Pening nggak sih pindah-pindah rumah mulu gitu kan? Jadi carilah rumah yang paling nyaman gitu Iya. kan. Dan paling penting disesuaikan sama budget dan tujuan tadi. Benar. kata Mas Edward. Harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Dan jangan lupa bayar kredit. Ya, jangan Kalau lupa nggak- kredit, gitu. Oh iya Mas, biasanya kalau untuk mau ini kan banyak nih milenial juga nih kan nanya. Kalau untuk mau kredit rumah itu syaratnya gimana sih Mas? Gitu. Kalau syaratnya sih mungkin untuk administrasinya atau mulai dari KTP, NPWP dan segalanya. Tapi aku nggak akan buru-buru bicara mengenai untuk Bentar ya. administrasinya. Yang paling pertama adalah kita punya penghasilan yang tadi itu. Yang kedua kita bisa buktikan bahwasanya kita sudah memiliki simpanan DP-nya. Oke. Artinya kalau kita mau beli rumah sekian cuma kita nggak ada DP dan kita nggak nampak di tabungannya, itu nggak bisa. Oke. Nah, jadi kita harus buktikan ke banknya. Oke, berarti DP itu tadi Mas ya? DP-nya, DP dengan juga kita punya pekerjaan tetap. Oke, Ya, keren. Tadi aku suka banget kata-kata dari Mas Yatur, katanya kalau memang nggak berani mulai untuk dari DP-nya, kapan kita mau punya rumah? Iya. Benar. Berarti harus berani nih. Betul. Oke. Sebelum terakhir nih, tadi waktu kita share hampir lupa nih, ada yang nge-WhatsApp nih, dan Oh, iya. ada kabarin ya kita bakal jawabnya di YouTube kita. Dan ada nih yang nanyain dari rekan sebaya via WhatsApp, dia bilang nih, halo, pengen nanya dong, untuk KPR rumah berpengaruh nggak ya sama suku bunga dan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar? Contohnya kayak harga emas naik otomatis dolar juga ini bagaimana? Dan saya sendiri juga sebagai seorang PNS itu berpengaruh tidak saya dengan gaji yang saya dapat di bank. Mohon penjelasannya ya. Thanks kayak THX. Waduh. Iya. Waduh. Agak sedikit berat ya. Agak berat nih. Ini Berat. kayak soal Iya. apa? Masuk SPM. Terus saya ngerasa uas. Iya. Jadi sebenarnya simpel aja. Bunga kredit bunganya itu bukan dipengaruhi sama seperti inflasi atau Benar. mata uang yang lain. Sebenarnya itu semua dikontrol oleh Bank Indonesia. Oke. Jadi itu semua ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, otomatis kredit bunga kita akan naik. Cuma sebelum kita mengajukan kredit, coba tanyakan ke banknya itu apakah punya suku bunga yang fix. Artinya selama contohnya dia fix 3 tahun, 5 tahun, bunga itu tidak berubah lagi. Gitu. Jadi itu bukan alasan. Jadi jangan dijadikan alasan. Jangan jadi alasan. Gitu. Kan itu beralasan gitu. Iya, beralasan ini. Gimana kalau aku yang ini gini. Ya gitu. Oke, tadi udah kita jawab doh ya. Heeh. Dan mungkin itu aja nih buat rekan sebaya. Thank you so much sudah nonton video kita. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti kita bakalan taruh Instagramnya Mas Edward di sini. Di sini, ya. di sini, dimanapun di itu. sini. Ini yang itu capek ini.
Oke Mas Edward, terima kasih. Thank you so much nih. Dan Sama. pastinya Dok, kita bakalan sering-sering ngobrol sama Mas Iya, Edward nanti apalagi ya. kalau Sering-sering ntar- main kesini Mas ya nanti Mas. Ntar kalau Ya. kita mau tahap begitu agak Iya. gitu lah kan. Iya, Gitu lah. Mas aku ada modal, ada DP nih gitu kan, mau beli rumah, bisa konsultasi bareng saya. Siapa kau? Gak kenal. Kasih ketujuh, apa ini portofolio videonya ini loh Mas gitu. Oke, thank you so much buat semuanya yang udah nonton video kita, semoga bermanfaat. Bener. Dan jangan lupa tadi tuh kamu bisa melihatnya di channel YouTube kita pastinya lah ya. Betul. Apalagi Dok? Dan kalau mau nanya-nanya, ntar kita udah buat di situ ya. Ada Instagramnya Peta Rumah dan juga mungkin kalau mau langsung Nanya-nanya gitu Nanya-nanya kan, gitu, langsung ke Mas milenial Edwardnya. gitu. Karena udah saatnya milenial punya rumah sendiri. Iya. Oke deh kalau gitu, bye.